Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Hawa Kirana dari Sangga Pendobrak. Di sini saya akan menjabarkan beberapa pertanyaan dan juga jawaban dari isu-isu seputar ASEAN dan PBB. Simak videonya ya. Isu dari Raja Ampat. Apa benar Raja Ampat dijadikan pertambangan nikel? Lalu, apa sih dampaknya jika pertambangan nikel di Raja Ampat tetap diteruskan? Kira-kira pertambangan nikel di Raja Ampat ini sudah ada dari dulu atau baru sekarang ya? Kalau sudah ada dari dulu, kenapa baru ramai tahun ini? Bagaimana sih cara memberhentikan tambang nikel tersebut? Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan negara demokrasi. Mungkin gak sih masyarakat bakal demo? Tapi kalau kita demo dan gak digubris pemerintah, kita harus apa lagi ya? Yuk kita simak jawabannya. Jawabannya, benar banget. Beberapa perusahaan pertambangan telah mengajukan izin mengeksplorasi nikel di wilayah Raja Ampat. Nah, meskipun pada awalnya ada beberapa rancangan untuk pertambangan, namun hal tersebut sempat ditangguhkan atau dihentikan karena banyaknya penolakan dari masyarakat LSM dan pemerintahan yang memperhatikan keberlangsungan alam Raja Ampat sebagai kawasan konservasi yang sangat penting bagi biodiversitas dunia. Untuk dampaknya tentunya sih nggak ada dampak positif ya, hanya ada dampak negatif. Sekalipun ada dampak positif ya hanya dampak ekonomi, dan itu pun hanya menguntungkan segelintir elit atau segelintir orang saja. Masyarakat setempat tidak dapat mendapatkan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Nah, dampak negatifnya itu diantaranya yang pertama, kerusakan ekosistem laut dan terumbu karang. Yang kedua, pencemaran dan penggundulan hutan. Yang ketiga, dampak positif terhadap masyarakat lokal. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap sektor pariwisata. Raja Ampat ini kan terkenal dengan sektor pariwisata karena keindahan alamnya ya. Jadi, kalau ekosistemnya rusak, maka pendapatan dari pariwisata juga akan menurun, yang bisa menjadi pendapatan utama bagi banyak orang di daerah tersebut. Nah, yang perlu diketahui, lokasi penambangan di Raja Ampat itu memang bukan di lokasi pariwisatanya. Itu ada di Pulau Gak yang berjarak sekitar 42 km atau bisa lebih. Tapi jarak antara batas ekosistem Pulau Gak dan ekosistem Raja Ampat yang menjadi pusat pariwisata itu hanya berjarak 5 km. Nah, jika penambangan terus berlangsung, maka itu akan menjadi dampak yang sangat berkelanjutan. Adanya abrasi dan dampak buruk lainnya. Pertanyaan ketiga, itu jawabannya betul. Izin usaha penambangannya itu bahkan sudah terbit di tahun 2017. Namun, penerapan dan implementasinya dari kegiatan penambangan itu memang baru mendapatkan atensi publik di tahun ini saja, terutama dengan adanya peningkatan eksposur dan tekanan terhadap kebijakan terkait pertambangan di wilayah tersebut. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa baru sekarang viralnya. Yang pertama itu karena peningkatan peminat nikel global yang sangat besar yang digunakan dalam produksi untuk baterai listrik. Jadi, dibutuhkan bahan baku utama untuk pembuatan baterai listrik itu. Nah, sekarang kan apa-apa udah mulai serba listrik ya, kayak mobil listrik, sepeda listrik, bahkan motor listrik. Itu peningkatan yang sangat pesat, dan hal ini mendorong perusahaan pertambangan untuk mencari sumber nikel baru. Dan Raja Ampat menjadi target potensial karena kandungan nikel di sana yang sangat banyak dan sangat besar. Yang kedua adalah izin dan kebijakan pemerintahan yang diberikan. Beberapa izin pertambangan mungkin baru diberikan dalam beberapa tahun terakhir, setelah proses administrasi dan kajian yang lebih mendalam. Dengan adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi general, terutama nikel, pertambangan di wilayah tersebut kembali diperbincangkan. Nah, yang ketiga adalah perubahan kebijakan pemerintahan lokal dan pusat. Terkadang, kebijakan yang lebih longgar atau perubahan dalam regulasi pertambangan dapat membuka jalan bagi eksploitasi lebih lanjut di daerah-daerah yang sebelumnya terlindungi. Nah, selanjutnya masalah demo nih. Demonstrasi itu langkah terakhir ya yang dilakukan ketika apa yang kita suarakan itu tidak didengar.
Ada langkah yang bisa diambil kalau demonstrasi itu gagal atau tidak dihiraukan. Yang pertama, itu ada penguatan advokasi melalui jalur hukum. Masyarakat bisa melakukan advokasi melalui jalur hukum dengan melibatkan LSM dan pengacara yang berkompeten untuk menggugat izin pertambangan untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan di pengadilan. Nah, dalam hal ini kita bisa mengandalkan Greenpeace yang memang saat itu sempat dicekal opini-opininya. Tapi itu bagus, pencekalan itu datang dari bazar-bazar pemerintah. Kenapa? Karena harus ada dissenting opinion. Kalau tidak ada dissenting opinion, maka itu akan mengancam keberlangsungan dari penambangan tersebut. Yang kedua adalah pendekatan internasional. Untuk meningkatkan tekanan, bisa dilakukan pendekatan internasional dengan menggalang dukungan dari organisasi lingkungan global misalnya, yang mengangkat isu di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan WWF. Kampanye dunia dapat menarik perhatian dunia terhadap kerusakan yang terjadi di Raja Ampat. Nah, yang ketiga ada pemantauan dan pelaporan keberlanjutan. Melalui pemantauan lingkungan secara terus-menerus dan melaporkan kerusakan yang terjadi kepada publik, itu akan menjadi dampak yang bisa menyerang pemerintah tanpa harus berdemonstrasi. Keselarasan ASEAN PBB tentang isu Myanmar. Keselarasan antara PBB dan ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar menunjukkan upaya kolektif untuk mengatasi situasi yang memburuk di negara tersebut. Namun, tantangan muncul karena perbedaan pendekatan dan kepentingan antara negara-negara anggota di PBB. PBB melalui DK atau Dewan Keamanan telah meluaskan resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan pembebasan tahanan politik. Sementara ASEAN menekankan pentingnya dialog dan konsensus regional. Perbedaan ini mencerminkan dinamika politik internasional yang kompleks. Contoh pengambilan hak oleh junta militer Myanmar. Junta militer telah mengambil alih kekuasaan secara paksa, membebaskan pemerintahan yang salah dan menahan pemimpin terpilih seperti Aung San Suu Kyi. Selain itu, mereka membatasi kebebasan berekspresi, menghalangi akses media independen, dan mengeksekusi aktivis pro-demokrasi. Tindakan-tindakan semacam ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Pernah terjadi di Indonesia di era Orde Baru, era Soeharto. Kasus yang mengarah pada sanksi dari ASEAN dan PBB. Setelah kudeta militer itu terjadi di tahun 2021 bulan Februari, Myanmar menghadapi pengancaman internasional. PBB dan ASEAN mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan penghentian kekerasan dan dialog inklusif, namun karena kurangnya implementasi dari pihak junta militer, sanksi dan isolasi diplomatik kemudian diberlakukan. Misalnya, Myanmar dilarang memimpin ASEAN pada tahun 2026 sebagai respon terhadap kegagalan dalam memenuhi proses regional. Selanjutnya, cara mencegah agar konflik tidak berkepanjangan. Perlu adanya komunitas internasional melakukan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan tekanan diplomatik. Menekan junta militer untuk mematuhi resolusi internasional dan kemudian ke proses yang demokratis, mendorong dialog inklusif dan mendorong untuk damai. Yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan. Memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang terdampak tanpa hambatan. Dan yang terakhir, mengisolasi rezim militer, menjaga isolasi diplomatik terhadap junta untuk mengurangi legitimasi internasional. Persamaan dan perbedaan ASEAN PBB dalam bidang hukum. Persamaannya, yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. ASEAN PBB memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang keduanya berusaha bersama-sama untuk menghindari konflik dari aktivitas global melalui berbagai mekanisme diplomatik dan hukum. Yang kedua, bekerja sama dalam permasalahan konflik organisasi. Berperan dalam penyelesaian sengketa negara dengan memiliki berbagai badan internasional, ICJ,
Dewan Keamanan untuk menengahi konflik global, memiliki ASEAN Regional Forum yang berfokus pada dialog dan penyelesaian damai. Yang ketiga, penggunaan hukum internasional. Baik ASEAN maupun PBB beroperasi berdasarkan prinsip internasional, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, prinsip hukum intervensi, dan penggunaan diplomasi sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan antar negara. Dan yang terakhir, instrumen hukum. Keduanya mengadopsi perjanjian dan taktik internasional yang mengikat negara-negara anggotanya, seperti ASEAN Charter atau ASEAN, Piagam PBB dari PBB sebagai pedoman operasional dan hukum. Sekarang kita masuk ke perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan terkait lingkup geografis. ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berfokus pada kerjasama regional dan stabilitas di Asia Tenggara. Sedangkan PBB adalah organisasi internasional yang bersifat global dan memiliki 193 negara anggota, mencakup seluruh negara di dunia, dan bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di tingkat global. Yang kedua, sistem dan kekuasaan hukum. PBB memiliki lembaga lebih kuat dalam bidang hukum internasional, seperti Mahkamah Internasional atau ICJ, yang memiliki wewenang untuk mengutus sengketa antar negara berdasarkan hukum internasional yang memikat banyak. Contohnya, seperti peristiwa perang Israel dan Palestina yang belum selesai hingga kini, atau perselisihan antar negara terkait pembebasan wilayah, seperti perebutan wilayah Alaska oleh Kanada dan Inggris. Sedangkan ASEAN, meskipun memiliki kerangka hukum, tetapi mereka tidak memiliki pengadilan internasional yang memiliki kewenangan sekuat ICJ yang ada di PBB. Hanya lebih mengutamakan dialog dan konsensus, kesepakatan dalam penyelesaian masalah dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kerjasama daripada penegakan hukum secara formal. Yang ketiga, pendekatan dalam penegakan hukum. PBB cenderung memiliki mekanisme yang lebih memikat secara hukum, resolusi Dewan Keamanan yang dapat memerintahkan sanksi atau tindakan militer terhadap negara yang melanggar hukum internasional. ASEAN mendekati prinsip non-intervensi dan kesepakatan bersama meskipun ada berbagai penyidik penyajian hukum. Sanksi atau tindakan yang diambil ASEAN lebih bersifat persuasif dan berbasis pada konsensus, bukan pemaksaan. Yang keempat, pendekatan terhadap hak asasi manusia. PBB memiliki instrumen yang lebih kuat untuk melindungi hak asasi manusia secara global, melalui Komisi Hak Asasi Manusia di PBB dan Pengadilan HAM Internasional. PBB berupaya memastikan negara-negara anggotanya menghormati HAM sesuai standar internasional. Sementara ASEAN, meskipun ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR tidak memiliki mekanisme seperti PBB, dalam penegakan HAM yang terkadang cenderung lebih berhati-hati dalam mencampuri urusan internal negara anggotanya yang terdaftar. Isu tentang niat Papua Nugini dan Timor Leste ingin bergabung ke ASEAN. Papua Nugini memiliki ketertarikan untuk bergabung dalam anggota ASEAN, meskipun secara resmi belum menjadi anggota sebagai negara yang terletak di kawasan Pasifik Selatan dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Papua Nugini memiliki alasan yang strategis untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN. Contohnya keterkaitan geografis dan ekonomi. Papua Nugini memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, sehingga jika mereka bergabung dengan ASEAN, memberikan akses yang lebih besar ke pasar internasional. Selain itu, banyak dampak dari perdagangan antara Papua Nugini dan negara ASEAN, sehingga keanggotaan dapat meningkatkan kemitraan ekonomi. Keanggotaan ASEAN meyakinkan Papua Nugini untuk berperan aktif dalam kebijakan regional dan mendapatkan suara untuk menentukan arah kebijakan kawasan pertumbuhan untuk ekonominya.
Papua Nugini mengajukan sebagai mitra dialog di ASEAN. Meskipun ada kemajuan proses untuk menjadi anggota penuh, masih membutuhkan waktu dan persetujuan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Timur Leste sudah lama menginginkan untuk menjadi anggota ASEAN sebagai bagian dari komplemennya untuk memperkuat integrasi regional di Asia Tenggara. Timur Leste sudah diterima sebagai mitra dialog ASEAN sejak tahun 2002 dan telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan status keanggotaan. Alasan mengapa Timur Leste ingin bergabung karena hal-hal positif yang bisa dikembangkan, yaitu integrasi nasional, stabilitas ekonomi dan sosial, dan meningkatkan perdagangan karena bisa masuk ke pasar internasional. Tetapi berbeda dengan Papua Nugini, proses bergabung Timur Leste sudah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota ASEAN sejak 2002. Namun prosesnya terkendala oleh beberapa tantangan. Kesimpulannya, baik Papua Nugini maupun Timur Leste memiliki alasan yang kuat untuk bergabung ke ASEAN, baik untuk memperkuat hubungan regional, mendapatkan keuntungan ekonomi, maupun untuk memperbaiki stabilitas politik dan sosial. Dan meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kedua negara ini memiliki kontribusi positif terhadap kawasan Asia jika mereka berhasil bergabung menjadi anggota ASEAN. Selanjutnya, mengenai isu presiden yang berencana menampung warga Palestina. Secara prinsip, niat Presiden Prabowo itu adalah tindakan simbolik kemanusiaan yang mencerminkan semangat solidaritas Indonesia terhadap penderitaan rakyat di Palestina. Indonesia sebagai negara yang menganut konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kemanusiaan serta tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi, secara historis memang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Realistis di lapangan tidak sesederhana idealisme moral yang kita ketahui. Ada banyak aspek teknis, sosial, politik, dan juga keamanan yang harus dipikirkan jika benar-benar akan menampung warga Palestina secara massal di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas pro dan kontra. Untuk pro-nya, sama dengan keuntungan dan alasan kenapa harus mendukung program tersebut atau ide tersebut. Yang pertama itu adalah solidaritas kemanusiaan dan konsistensi politik luar negeri. Karena politik luar negeri kita kan bebas aktif ya, dan karena kita memang punya hubungan secara historis dengan Palestina, maka kita harus membantu warga Palestina. Juga karena Indonesia sudah lama vokal mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, menampung pengungsi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral di dunia Islam dan Global South. Perlu kita ketahui, negara-negara di Arab, terutama tetangga-tetangga Palestina itu, contohnya kayak Mesir, berbatasan langsung dengan Gaza, yang mana mereka melihat secara langsung pengeboman, tapi tidak pernah mau membantu. Kenapa? Karena mereka tidak punya sejarah historis atau kedekatan dengan Palestina, sehingga mereka tutup mata. Nah, berbeda dengan Indonesia yang tidak tutup mata akan hal itu. Yang kedua adalah citra positif di mata internasional. Hal ini bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang berani mengambil aksi nyata, bukan hanya retorika. Dan ini juga bisa menantang negara-negara secara eksplisit. Selanjutnya, mendekatkan diplomasi Indonesia dengan negara-negara Arab, organisasi kerjasama Islam. Yang ketiga, keuntungan demografis terbatas. Bila dilakukan secara terkontrol, misal skema beasiswa, program melokasi terbatas, itu bisa menarik talenta diaspora Palestina yang justru bisa berkontribusi secara intelektual di Indonesia. Yang keempat, itu adalah peran kepemimpinan regional. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas dan kapabilitas mengambil inisiatif regional, bukan hanya menjadi penonton. Nah, tadi kan kita udah bahas pro-nya ya, sekarang kita bahas kontranya, yaitu dari tantangan dan resiko. Yang pertama, masalah kapasitas dan infrastruktur.
Nah, Indonesia sendiri kan masih memiliki masalah pengangguran ya, kemiskinan, dan keterbatasan layanan publik. Ini bisa menjadi masalah kalau kita juga berfokus terhadap warga-warga Palestina yang menjadi pengungsi. Apalagi kita masih dalam efisiensi, yang mana hal-hal semacam itu harus dipikirkan. Nah, menampung warga asing itu secara massal bisa menciptakan beban ekonomi dan sosial yang baru. Yang kedua, adanya potensi ketegangan sosial dan politik. Belum tentu semua elemen masyarakat Indonesia itu siap menerima pengungsi asing dalam jumlah besar. Meskipun kita welcome, punya sejarah historis, tapi belum tentu semua bisa menerima itu. Karena di Indonesia kan bukan hanya satu agama saja. Yang dikhawatirkan munculnya isu syara, resistensi lokal, atau bahkan eksploitasi oleh kelompok politik tertentu. Nah, itu yang menyebabkan ketika mengasuh pengungsi bisa terjadi isu-isu politik di dalam negerinya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah keamanan nasional. Dalam konteks global, pengungsi dari zona konflik kadang membawa risiko keamanan, radikalisme, atau trauma psikososial. Jadi, ada dampak negatifnya. Dan ini bisa buruk banget kalau ini nggak benar-benar diawasin. Selanjutnya adalah Indonesia harus menyiapkan screening dan integrasi yang matang agar tidak terjadi konflik horizontal bagi para pengungsi-pengungsi tersebut. Nah, yang keempat, harus ada presiden dan komitmen jangka panjang. Indonesia menampung satu negara, apakah akan ada tekanan moral untuk menampung dari negara konflik yang lain? Nah, ini justru malah menjadi timbulnya masalah. Kemudian, adakah sistem yang berkelanjutan? Jangan sampai niat baik menjadi beban jangka panjang karena kurangnya roadmap dari integrasi tersebut. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari isu-isu seputar ASEAN dan PBB. Teman-teman udah paham kan? Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.